Tiga. Ya, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Kelas 10 MIPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Judulnya Gerak Lurus Berubah Beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau kalau disingkat GLBB, gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan GLBB itu? Nah, definisinya yaitu dalam waktu yang sama, jarak yang ditempuh berbeda. Ya, jadi saya ulang lagi, dalam waktu yang sama, jarak yang ditempuh berbeda. Misalnya, 1 detik dia menempuh jarak 1 meter, 2 detik dia sudah menempuh jarak 4 meter. Nah, kemudian nanti 3 detik berapa? 9 meter, 4 detik 16 dan seterusnya. Ya, jadi waktunya sama, tetapi jarak yang ditempuh berbeda. Ini 1 meter dari sini ke sini, 3 meter dari sini ke sini, 5 meter dan seterusnya. Itu yaitu yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau kalian masih ingat gerak lurus beraturan yang kita pelajari yang lalu itu, waktunya sama, jaraknya juga sama, gitu ya. Nah, kalau ini berbeda. Baik. Nah, dalam gerak lurus berubah beraturan itu GLBB ada beberapa besaran ya yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya percepatan, lambangnya A, gitu ya. Ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatan itu maksudnya kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula dibagi waktu. Atau ini kalau dirumuskan biasa, kecepatan akhir sama dengan kecepatan mula-mula ditambah percepatan kali waktu, gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh itu sama dengan kecepatan mula-mula dikali waktu ditambah, ya, ditambah setengah kali percepatan dikali T pangkat 2. Nah, yang sering jadi masalah memberikan satuan, ya, bukan satuan. Nah, ini saya sudah berikan penjelasan di sini. VO itu kecepatan awal atau biasa disebut kecepatan mula-mula. Kemudian kecepatan akhir itu VT, ya. Kecepatan akhir PT. A itu percepatan satuannya meter per sekon kodrat. Nah, itu beda. Kalau ini meter per sekon. Kemudian waktu T. T itu adalah sekon, ya. Nah, satu lagi jarak ini adalah meter. Jarak meter. Nah, tuh, jadi ketika kita masuk di dalam GLBB, nah, ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui: kecepatan awal, kecepatan akhir, percepatan, ya, harus bisa membedakan. Nah, GLBB sendiri itu ada 2 jenis, anak-anak, ya. Ada yang namanya GLBB dipercepat, nah, ya, dipercepat. Ada juga yang diperlambat, diperlambat. Nah, ini contoh GLBB yang dipercepat. Jadi semakin lama, ya, semakin lama jarak yang ditempuh semakin berbeda, semakin jauh. Jadi kalau kalian naik kendaraan ini berarti semakin lama digas, ya kan, kendaraannya. Nah, kalau yang diperlambat ini kebalikannya. Nah, dia menempuh dalam 1 detik menempuh 9. Setelah itu tinggal 1 detik menempuh 3. Kemudian 1 detik berikutnya menempuh 1 meter. Jadi berkurang, gitu ya. Itu namanya diperlambat. Nah, nanti bedanya di mana? Nah, A ini kalau diperlambat itu, ya, diperlambat, jadi nanti nilainya negatif. Nanti akan kelihatan sendiri hasilnya. Kenapa? Karena rumusnya VT sama dengan VO. Ini nanti lebih kecil dari VO, sehingga angka yang kecil dikurangi yang besar pasti nilainya negatif, gitu kan? Sehingga nanti hasilnya ini negatif. Jadi yang paling utama kalian ketahui membedakan antara VO dan PT. Ya, VO PT. Nah, di sini kuncinya. Ya, kalau VO lebih kecil dari PT, ini berarti dipercepat. Ya. Kalau VO-nya lebih besar dari PT berarti diperlambat. Nah, sehingga ini hasil A-nya ini bernilai positif. Ya, positif.
Kalau ini hasil A-nya negatif. Begitu juga dalam menghitung S-nya, diperhatikan nanti kalau menghitung jaraknya berarti yang ini jadi minus ya, karena ininya negatif. Nah itu, jadi saya kira pembelajaran kita hari ini tentang gerak lurus berubah beraturan cukup ya. Nanti tugasnya akan saya share melalui video kelas. Nanti saya tuliskan dalam bentuk saya tulis soalnya di Word gitu ya. Terus saya share ke kalian. Baik, saya kira sekian dulu ya. Berikutnya kita lanjutkan lagi ke pelajaran yang lain, ke materi yang lain. Terima kasih.